Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Anissa Nurul Khairi, mahasiswi Magister Interdisciplinary Islamic Studies, konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang buku Revolusi Mental, editor Johnson Sinamo. Seperti apa pembahasannya? Yuk simak video kali ini. Selamat menonton! Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah sebuah gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang dilandaskan pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berlandaskan Pancasila, sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi negara yang maju, modern, sejahtera, dan bermartabat. Sebenarnya, revolusi mental ini telah digagas oleh Presiden Soekarno. Namun, beberapa tahun terakhir, gagasan ini kembali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Yang melatar belakangi hal tersebut adalah bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para petinggi bangsa. Setelah bertahun-tahun menjalankan reformasi, mengapa masyarakat kita kini justru bertambah resah dan bukan bertambah bahagia? Menurut Bapak Jokowi, reformasi yang dilaksanakan pada zaman Orde Baru Soeharto baru sebatas menyentuh pada hal yang sifatnya institusional saja. Ia belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa atau nation building. Padahal, nation building tidak akan mungkin maju jika hanya melakukan perombakan pada institusional tanpa melakukan perombakan pada manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Sehebat apapun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ditangani oleh manusia dengan salah kaprah, maka tidak akan membawa kesejahteraan. Maka jelas, reformasi yang hanya menyentuh faktor kelembagaan negara saja tidak akan cukup untuk dapat menghantarkan Indonesia ke arah cita-cita bangsa seperti yang diproklamasikan oleh para pendiri bangsa. Apabila kita gagal dalam melakukan perubahan dan pemberantasan terhadap praktik-praktik korupsi, intoleransi, kerakusan, keinginan cepat kaya secara instan, pelecehan hukum, dan sikap oportunis, semua keberhasilan reformasi ini akan segera lenyap bersama dengan kehancuran bangsa. Maka, kita perlu melakukan revolusi mental. Lantas, dari mana kita harus memulainya? Jawabannya adalah dari masing-masing kita sendiri, dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan tempat kerja kita, hingga akhirnya meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara. Nah, selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita kaitannya dengan revolusi mental. Apa sajakah itu? Yuk, simak penjelasan saya berikut ini. Kita adalah negara bertuhan dan beragama. Mestinya kita juga adalah negara yang pendoa. Memang, setiap hari Jumat masjid-masjid penuh. Setiap hari Minggu gereja-gereja penuh. Dan setiap hari raya umat beragama, kita senantiasa berdoa dengan khusyuknya. Tetapi mengapa korupsi merajalela? Meracuni lembaga-lembaga negara kita, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatifnya. Pemimpin-pemimpin kita mengkhianati kepercayaan rakyatnya
dan kehilangan rasa malunya. Mengapa doa tidak berefek pada kebaikan moral bangsa? Jawabannya adalah bahwa doa-doa kita mandul karena terpisah dari nilai-nilai etika, sosial, dan moral yang dihadapi bangsa. Doa melulu menjadi praktik-praktik formal ritual yang tidak bersentuhan dengan permasalahan rakyat. Maka revolusi doa adalah bagaimana kita dibebaskan dari sangkar-sangkar keamanan dan kemapanan individualnya, dibebaskan dari kepentingan-kepentingan yang hanya membenarkan kelompok-kelompok tertentu saja, hingga menjadi eksklusif terhadap kepentingan seluruh bangsa. Dalam revolusi doa, kiranya perlu membangkitkan kesadaran etika, moral, dan sosial dalam doa yang dihayati warga negara. Revolusi dan etos kerja. Ada 8 bentuk revolusi etos kerja yang harus kita terapkan. 1. Bekerja penuh rahmat dan kebersyukuran, bukan bekerja enggan, penuh sungut-sungut. 2. Bekerja penuh amanah dan tanggung jawab, bukan bekerja demi uang dan jabatan semata. 3. Bekerja penuh keterpanggilan dan integritas, bukan bekerja pintar-pintar, pokoknya selamat. 4. Bekerja keras penuh aktualisasi dan semangat, bukan bekerja santai aja, tak lari gunung dikejar. 5. Bekerja penuh ibadah dan kecintaan, bukan bekerja asal-asalan, penuh kebosanan. 6. Bekerja penuh seni dan kreativitas cerdas, bukan bekerja seenak perutnya saja. 7. Bekerja penuh usaha dan keunggulan mutu, bukan bekerja suka-suka, emangnya gue pikirin. 8. Bekerja penuh pelayanan dan kerendahan hati, bukan bekerja arogan dan bergaya bos. Hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Teman-teman, demikian pembahasan saya mengenai revolusi mental. Akhir kata, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Semoga video ini dapat menghadirkan manfaat bagi teman-teman sekalian. Undur maqala wala tangdur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan